Saudaraku yang dirahmati Allah, hutangmu tidak akan lunas kalau hanya mengeluh. Jujur saja, berapa kali engkau mengeluh soal hutang, tapi tidak pernah benar-benar mengetuk pintu Allah? Engkau sibuk mencari pinjaman, mencari belas kasihan manusia, tapi melupakan pemilik seluruh harta di bumi dan langit. Padahal ada amalan yang bisa membuat hutangmu dilunasi dengan cara yang tidak pernah terlintas di pikiranmu. Hari ini aku akan memberitahukan 3 langkah ringan, langkah yang bisa mengubah hidupmu. Tapi jika engkau yakin dan berani mencobanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga apapun yang menjadi hajat dan doa kita, baik yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun akhirat, segera dikabulkan oleh Allah. Semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan senantiasa dalam lindungannya. Bagi yang sedang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Bagi yang terlilit hutang, semoga Allah segera memberi jalan kemudahan untuk melunaskan. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi setiap urusan yang sedang kita perjuangkan. Dan semoga Allah kuatkan hati kita dalam menghadapi setiap ujian hidup dengan sabar dan penuh tawakal. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika hari ini hatimu gelisah karena himpitan hutang, jika malam-malammu terasa panjang dan mata enggan terpejam karena pikiran terus dipenuhi angka-angka yang harus dibayar, maka berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan dengarkan dengan hati yang lapang. Jalan keluar itu ada, pertolongan itu nyata, dan ia datang bukan dari pinjaman baru atau tipu daya manusia, melainkan dari pintu langit yang dibuka langsung oleh Allah. Ini bukan sekadar kata-kata penghibur, ini adalah ikhtiar yang sudah terbukti, yang telah mengangkat orang dari jurang keputusasaan menuju lapang dada dan kebebasan. Ada 3 langkah ringan yang dapat menjadi sebab dilunaskannya hutang-hutangmu. Langkah yang tidak melukai dirimu, tidak menambah beban, dan justru mendekatkanmu kepada Rabb-mu. Simaklah hingga akhir, amalkan dengan keyakinan penuh, dan buktikan bahwa janji Allah itu selalu benar. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap kita di dunia ini pasti memiliki masalah dan ujian hidup. Ada ujian yang ringan, ada juga ujian yang berat. Dan bagi sebagian orang, hutang adalah ujian yang paling menyiksa hati. Namun ingatlah, tidak ada satupun masalah yang datang kecuali Allah sudah menyiapkan jalan keluarnya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Saudaraku, jika engkau ingin masalahmu segera selesai dan rezeki mengalir lebih deras, jangan hanya mengandalkan strategi dunia. Fokuskan juga hatimu pada amalan-amalan spiritual yang mengundang pertolongan Allah. Karena ketika hati dekat dengannya, maka langit akan terbuka, jalan akan dimudahkan, dan pertolongan akan datang dari arah yang tak pernah engkau sangka. Maka yakinlah, selama engkau bertakwa, jalan keluar akan datang, bahkan dari arah yang tidak pernah engkau bayangkan sebelumnya. Ada amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi sebab datangnya pertolongan Allah di saat-saat paling sempit. Pertama, perbanyaklah solawat. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa bersyalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersyalawat kepadanya 10 kali." Sungguh luar biasa, hanya dengan 1 kali salawat, Allah membalas kita dengan 10 kali keberkahan. Lalu, bagaimana jika kita membaca salawat berkali-kali setiap hari? Tentu keberkahan yang kita dapatkan akan semakin besar. Kedua, tunaikanlah sedekah. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, sedekah itu tidak mengurangi harta. Dan ketiga, dirikanlah salat sunnah, terutama salat tahajud dan duha. Inilah 3 kunci rahasia jalur langit yang insya Allah akan menjadi jalan lunasnya hutang-hutang yang menyiksa, yaitu salawat, sedekah, dan salat sunnah. Baiklah saudaraku, 3 jalur langit ini dapat engkau amalkan sebagai berikut. Pertama, perbanyak salawat, khususnya salawat Jibril yang berbunyi Shallallahu ala Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Bacalah minimal 300 kali sehari. Waktu terbaik adalah setelah salat subuh, setelah duha, atau setelah maghrib. Kedua, bersedekahlah setiap hari, walaupun jumlahnya kecil. Jika tidak mampu dengan harta, sedekahlah dengan tenaga, pikiran, atau doa. Bahkan memberi makan keluarga dengan niat sedekah pun akan mendatangkan keberkahan. Ketiga, jangan tinggalkan salat sunnah, terutama salat duha setiap pagi, salat tahajud di sepertiga malam terakhir, dan salat hajat untuk memohon pelunasan hutang. Perbanyak pula membaca istighfar. Ini adalah amalan pembuka rezeki dan keberkahan. Jangan pernah remehkan kekuatan istighfar. Di saat engkau merasa rezekimu sempit, doamu belum terkabul, dan hidup terasa berat, perbanyaklah beristighfar. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan, wa min kulli hammin farajan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Yang artinya, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kelapangan dalam kesempitan, jalan keluar dari setiap kesulitan, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ingatlah saudaraku, hutang bukanlah akhir segalanya. Hutang bisa menjadi pelajaran dan perubahan besar dalam hidup jika kita menghadapinya dengan iman dan kesabaran. Jangan habiskan energi untuk panik atau mengeluh. Gunakan energi itu untuk mendekat kepada Allah. Jangan biarkan hutang mengikat hatimu, tetapi biarkan keyakinan membebaskanmu. Amalkan 3 jalur langit ini setiap hari. Bersabarlah dan bertawakallah sepenuhnya. Yakinlah, ketika engkau sudah mengetuk pintu langit dengan tekun, pertolongan akan datang dari arah yang tidak pernah engkau duga. Setiap kita di dunia ini pasti memiliki masalah dan ujian hidup. Ada ujian yang ringan, ada juga ujian yang berat. Dan bagi sebagian orang, hutang adalah ujian yang paling menyiksa hati. Namun ingatlah, tidak ada satupun masalah yang datang kecuali Allah sudah menyiapkan jalan keluarnya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Saudaraku, jika engkau ingin masalahmu segera selesai dan rezeki mengalir lebih deras, jangan hanya mengandalkan strategi dunia. Fokuskan juga hatimu pada amalan-amalan spiritual yang mengundang pertolongan Allah. Karena ketika hati dekat dengannya, maka langit akan terbuka, jalan akan dimudahkan, dan pertolongan akan datang dari arah yang tak pernah engkau sangka. Maka yakinlah, selama engkau bertakwa, jalan keluar akan datang, bahkan dari arah yang tidak pernah engkau bayangkan sebelumnya.
Ada amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi sebab datangnya pertolongan Allah di saat-saat paling sempit. Pertama, perbanyaklah solawat. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa bersyalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali." Sungguh luar biasa, hanya dengan 1 kali salawat, Allah membalas kita dengan 10 kali keberkahan. Lalu, bagaimana jika kita membaca salawat berkali-kali setiap hari? Tentu keberkahan yang kita dapatkan akan semakin besar. Kedua, tunaikanlah sedekah. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, sedekah itu tidak mengurangi harta. Dan ketiga, dirikanlah salat sunnah, terutama salat tahajud dan duha. Inilah 3 kunci rahasia jalur langit yang insya Allah akan menjadi jalan lunasnya hutang-hutang yang menyiksa, yaitu salawat, sedekah, dan salat sunnah. Baiklah saudaraku, 3 jalur langit ini dapat engkau amalkan sebagai berikut. Pertama, perbanyak salawat, khususnya salawat Jibril yang berbunyi Shallallahu ala Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Bacalah minimal 300 kali sehari. Waktu terbaik adalah setelah salat subuh, setelah duha, atau setelah maghrib. Kedua, bersedekahlah setiap hari, walaupun jumlahnya kecil. Jika tidak mampu dengan harta, sedekahlah dengan tenaga, pikiran, atau doa. Bahkan memberi makan keluarga dengan niat sedekah pun akan mendatangkan keberkahan. Ketiga, jangan tinggalkan salat sunnah, terutama salat duha setiap pagi, salat tahajud di sepertiga malam terakhir, dan salat hajat untuk memohon pelunasan hutang. Perbanyak pula membaca istighfar. Ini adalah amalan pembuka rezeki dan keberkahan. Jangan pernah remehkan kekuatan istighfar. Di saat engkau merasa rezekimu sempit, doamu belum terkabul, dan hidup terasa berat, perbanyaklah beristighfar. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Yang artinya, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kelapangan dalam kesempitan, jalan keluar dari setiap kesulitan, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ingatlah saudaraku, hutang bukanlah akhir segalanya. Hutang bisa menjadi pelajaran dan perubahan besar dalam hidup jika kita menghadapinya dengan iman dan kesabaran. Jangan habiskan energi untuk panik atau mengeluh. Gunakan energi itu untuk mendekat kepada Allah. Jangan biarkan hutang mengikat hatimu, tetapi biarkan keyakinan membebaskanmu. Amalkan 3 jalur langit ini setiap hari. Bersabarlah dan bertawakallah sepenuhnya. Yakinlah, ketika engkau sudah mengetuk pintu langit dengan tekun, pertolongan akan datang dari arah yang tidak pernah engkau duga. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kaya dan Maha Pemurah, lunaskanlah segala hutang kami, sekecil apapun atau sebesar apapun. Lapangkanlah jalan keluar untuk kami. Limpahkan rezeki yang berkah dari arah yang tidak kami sangka. Kuatkan hati kami untuk tetap jujur, amanah, dan bersyukur. Jauhkan kami dari sifat putus asa. Gantikan kesempitan dengan kelapangan. Gantikan kesedihan dengan kebahagiaan. Dan jadikan kami hamba-hambamu yang engkau cintai. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.